Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Legenda Siluman Ular untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah gunung jauh dari ancaman manusia. Terlihat seorang perempuan yang bernama Baisu, dan atas latihan yang selama ini ia pelajari dari Dewi Kuan Yin, pada akhirnya ia pun berhasil bereinkarnasi seperti layaknya manusia yang sebelumnya merupakan siluman ular. Namun karena masih belajar dan belum bisa berjalan secara sempurna, ia pun memanggil sahabatnya yang bernama Jinsong yang merupakan siluman tupai untuk dapat membantu dirinya agar dapat berdiri. Melihat kecantikannya, Jinsong sangat terpesona, bahkan dirinya juga sempat mengatakan jika kecantikannya itu melebihi manusia biasa. Setelah berlatih, Baisu kemudian pergi ke kuil untuk berterima kasih kepada Dewi Kuan Yin karena membuat dirinya menjadi seorang manusia. Lalu sang Dewi langsung menyuruhnya untuk pergi ke dalam dunia manusia agar Baisu dapat merasakan sesuatu hal yang layaknya seperti manusia biasa yang selama ini belum pernah dirasakan oleh Baisu itu sendiri. Di tempat lain, terlihat seorang pemuda bernama Susuan yang berasal dari sebuah desa terpencil yang sedang menuju sebuah kota Lin'an untuk membuka praktek pengobatan karena ia menganggap jika di kota itu membutuhkan seorang tabib seperti dirinya. Bahkan Baisu juga telah sampai di kota itu dan ia sangat senang melihat keramaian para penduduk di sana yang tentu kehadirannya membuat para lelaki terpesona melihat kecantikannya. Oleh karena itu, ia pun mencoba berganti pakaian agar tidak menjadi perhatian orang-orang. Sementara para tabib yang tidak senang melihat kedatangan Susuan di kota ini, mereka pun mencoba mengusirnya karena mereka sama sekali tidak setuju jika Susuan membuka praktek pengobatan di kota ini. Namun Susuan yang memiliki sedikit teknik bela diri, ia pun dengan sangatlah mudah mengalahkannya, yang membuat para tabib di sana merasa ketakutan. Terlihat orang-orang yang mengetahui jika teknik pengobatan Susuan sangatlah luar biasa. Mereka pun datang ke sana untuk berobat. Baisu yang mencuri dengar dari orang-orang di sana yang menganggap jika Susuan merupakan dewa penyelamat yang datang ke kota ini. Ia pun penuh penasaran berniat untuk mengunjungi sambil bertanya dan belajar akan teknik pengobatan tersebut. Namun setelah ia sampai di sana dan melihat cara pengobatannya, ia merasa curiga dan yakin kalau Susuan bukanlah seorang dewa penyelamat seperti yang sudah dibicarakan oleh orang-orang di sana. Sementara di sisi lain, tepatnya di sebuah hutan yang tak jauh dari kota Lin'an, terlihat seorang biksu yang sedang melakukan meditasi. Namun tiba-tiba ia merasakan akan kehadiran siluman yang tidak jauh darinya. Ia pun langsung mengeluarkan teknik bayangannya dan mencari siluman tersebut. Lalu siluman itu pun berusaha untuk menjelaskan bahwa kedatangannya ke kota ini bukan untuk mencelakai bahkan membunuh manusia. Namun biksu itu tidak mempercayainya dan langsung menyerangnya. Dikarenakan siluman macan itu sangatlah cepat, ia pun berhasil kabur dari serangannya dan biksu itu pun kembali ke tubuhnya. Kemudian datanglah sang master yang memberitahukannya kalau sang biksu harus dapat membedakan mana yang benar-benar siluman dan bukan, karena tidak hanya siluman yang dapat menjadi iblis, melainkan biksu juga. Jika di dalam hatinya sangat berambisi untuk melakukan pembunuhan, sang master yang tidak ingin muridnya menjadi seperti itu, ia pun langsung memberikan kedua pusakanya yang berupa mangkok emas dan sebuah tongkat yang berguna untuk mengusir dan menangkap siluman. Sementara di kota Lin'an, muncul sosok kabut hitam misterius yang menyerang dan menculik anak-anak yang berada di sana. Sadar akan adanya siluman jahat, Baisu berusaha untuk melakukan pelacakan untuk menemukan titik keberadaan siluman tersebut.
Dan terlihat seorang anak kecil yang merupakan anak dari seorang warga tiba-tiba akan diserang oleh siluman itu. Namun beruntungnya Baisu pun datang dan menyelamatkannya. Lalu Baisu menanyakan akan keberadaan kedua orang tuanya. Cheng Seng kemudian bercerita jika ayahnya sebulan yang lalu terjatuh dari pohon yang membuat kedua kakinya patah dan tidak bisa lagi untuk bekerja. Bahkan hal serupa juga dialami ibunya yang sedang sakit parah. Oleh karena itulah ia harus membantu ibunya yang sakit untuk mencari uang dengan cara menggadaikan mutiara perhiasan keluarganya. Mengetahui hal itu membuat Baisu mengeluarkan kekuatannya untuk membuatkan kalung untuknya, sehingga Cheng Seng pun memanggilnya dengan sebutan kakak peri. Bahkan di sana ia meminta Baisu untuk menyembuhkan ibunya yang sedang sakit itu, dan Baisu pun berjanji jika esok hari ia akan kembali menemuinya dan menyembuhkan ibunya tersebut. Singkatnya, ketika Cheng Seng sudah ditemukan oleh kedua orang tuanya bersama Susuan yang mencoba menolong mereka, Cheng Seng pun langsung menceritakan kalau ia telah diselamatkan oleh seorang perempuan cantik. Sementara Susuan itu sendiri sedang melacak untuk menemukan keberadaan aura siluman jahat yang sudah beberapa kali muncul dan menghilang. Dan di waktu yang sama sang biksu juga berada di kota Lin'an yang seketika itu pusaka tongkat saktinya merespon adanya energi siluman. Dengan melihat akan kehadiran sang biksu di sana, membuat Baisu ketakutan dan pergi untuk menghindarinya. Di malam harinya, terlihat akan jati diri sosok aura siluman tersebut yang ternyata ia merupakan siluman kelabang yang sangat kesal terhadap Baisu yang merupakan siluman ular yang selalu menggagalkan rencananya untuk menculik anak-anak di kota ini. Hingga keesokan paginya terlihat Cheng Seng sedang menunggu kedatangan kakak peri yang telah berjanji akan datang untuk menyembuhkan ibunya. Susuan yang melihat hal itu pun langsung meyakinkannya jika kakak peri yang ia maksud hanyalah mitos belaka. Namun di saat Cheng Seng masuk ke dalam kamar, ia pun sangatlah terkejut melihat kehadiran kakak peri yang tiba-tiba datang begitu saja. Setelah itu Baisu pun langsung mengecek akan keadaan ibu Cheng Seng yang sedang sakit. Ternyata sakit yang dialaminya bukanlah sakit demam biasa, melainkan terkena racun dari siluman ular. Tak lama kemudian, Susuan pun datang ke sana dan Cheng Seng pun langsung memperkenalkan jika wanita cantik di hadapannya ini merupakan kakak peri yang sebelumnya telah menyelamatkannya. Hingga pada akhirnya mereka pun berencana akan bekerja sama untuk mencari ramuan obat dalam membantu menyembuhkan ibunya Cheng Seng dengan menanyakan lokasi terakhir yang dikunjungi ibunya sebelum sakit. Dan Cheng Seng pun bercerita jika ibunya pernah pergi mengunjungi sebuah kuil yang tak jauh dari kota ini. Dan benar saja, di dalam kuil itu terlihat beberapa siluman yang dipimpin oleh siluman ular hijau yang bernama Xiaoqin. Di sini Xiaoqin sangatlah terkejut melihat kedatangan Baisu ke sana yang kecantikannya melebihi dirinya. Namun kedatangan Baisu ke sini untuk menuntut Xiaoqin yang merupakan pelaku yang telah meracuni seorang manusia, sehingga pertarungan pun terjadi. Dan di saat Baisu akan membunuhnya, Xiaoqin pun berusaha menjelaskan akan kronologi yang sebenarnya terjadi, di mana pada saat itu dirinya sedang berpesta bersama para anak buahnya memakan buah apel sesaji. Di waktu yang bersama, Nyonya Cheng itu pun datang untuk melakukan ritual berdoa di dalam kuil. Namun setelah berdoa, Nyonya Cheng justru memakan apel sesaji sisa darinya, yang tentu hal itu sangat membuat Nyonya Cheng keracunan. Dengan mendengar akan kebenaran tersebut, Baisu pun langsung meminta maaf atas tuduhannya itu, yang kemudian ia pun memohon untuk memberikan obat penawar racun untuknya, dan Xiaoqin pun langsung memberikan penawar tersebut. Sedangkan di sisi lain, sang biksu yang masih mencari keberadaan siluman di kota Lin'an, lalu salah satu pedagang yang mengira jika biksu itu meminta sumbangan, dengan sangat dermawan pedagang itu pun memberikan makanannya, yang kemudian sang biksu menanyakan pada penjual tersebut apakah pernah mendengar kejadian yang misterius di wilayah ini. Lalu sang penjual menjawab jika beberapa hari terakhir ia mendengar beberapa anak kecil di kota ini hilang secara misterius.
Baisu yang sedang dalam perjalanan menuju rumahnya Cheng Sheng untuk memberikan obat penawar. Namun tiba-tiba ia mencium aroma bau darah yang sangatlah kuat, yang ternyata aroma itu berasal dari botol obat penawar tersebut. Ia yang sadar dan tidak ingin aroma itu mengundang kedatangan sang biksu. Ia pun berusaha untuk menetralisirnya. Namun tindakan itu hanya sia-sia karena sang biksu sudah datang ke sana. Namun ia berhasil mengecoh dari kejaran sang tabib, dan karena tidak ingin keberadaannya tetap ditemukan, Baisu pun sengaja mengubah wujudnya menjadi ular agar dapat dengan mudah melakukan persembunyian dan masuk ke dalam sebuah kamar. Terlihat para pelayan di sana menjerit meminta tolong karena mereka yang dikagetkan akan kemunculan ular putih di dalam kamar. Yang untungnya dengan sigap Susuan pun dapat menangkap ular tersebut. Namun Susuan yang tidak tega memilih untuk melepaskan ular tersebut agar dapat kembali ke habitatnya. Dan dari sinilah Baisu sangatlah kagum akan kebaikan Susuan yang tidak membunuh dirinya. Hingga keesokan harinya terlihat Susuan yang merasa kebingungan karena dari 12 resep obat yang ia racik tidak mempan untuk mengobati penyakit yang diderita Nyonya Cheng itu. Lalu Baisu yang kembali untuk memberikan ramuan obat yang berhasil ia dapatkan. Dan benar saja, penawar obat tersebut mampu menyembuhkan Nyonya Cheng itu. Karena telah dibantu, sang nyonya meminta agar mereka berdua dapat tinggal beberapa hari di rumahnya, yang tentu hal tersebut tidak dapat ditolak oleh mereka berdua. Yang kemudian Susuan mengajak Baisu ke dapur agar dapat membantu dirinya memasak. Sambil memperhatikan Susuan, Baisu pun sengaja menanyakan alasan kenapa Susuan memilih untuk melepaskan ular putih yang berhasil ditangkapnya. Dengan mendengar akan pertanyaan tersebut, membuat Susuan terheran dan berpikir dari mana Baisu bisa mengetahuinya. Setelah memasak, terlihat hubungan mereka semakin dekat. Sambil menyantap makanan hasil masakan Susuan inilah, Cheng Sheng pun memberitahu mereka berdua untuk pergi menghadiri acara pesta lentera tahun baru yang diadakan setahun sekali di kota Lin'an. Dan di malam harinya, terlihat kembang api pun dinyalakan yang menandakan jika tidak akan lama lagi pesta lentera akan segera dimulai. Namun di saat itu juga terlihat Xiaoqin termenung karena ia sangat merindukan akan kabar ibunya yang sudah ratusan tahun tiada kabar. Dikarenakan arak itu telah habis, ia pun memanggil sang pelayan untuk dapat mengantarkan makanan untuknya. Namun setelah kembali, sang pelayan justru menawarkan hidangan khas kedainya yang berupa sate daging ular. Mendengar penawaran tersebut membuat Xiaoqin sangatlah marah yang seketika berubah menjadi wujud aslinya. Di sisi lain, tongkat sang biksu yang seketika berputar dengan menunjukkan arah akan keberadaan sang siluman. Karena kekuatan yang tidak seimbang, membuat Xiaoqin tidak berdaya melawan kehebatan sang biksu tersebut. Dan untungnya di saat terdesak, dirinya berhasil diselamatkan oleh Baisu. Bahkan ketika sang biksu akan melakukan pengejaran, ia pun sedikit teringat akan perkataan sang master untuk tidak gegabah dalam mengambil tindakan dan mengeksekusi mati setiap siluman. Hingga keesokan harinya, terlihat siluman kelabang berada di sana, yang tak lain ia berencana untuk menculik anak-anak yang berada di kota ini dengan cara memberikan hadiah secara cuma-cuma pada beberapa anak yang telah menghampiri tokonya. Karena tidak ingin rencananya gagal, siluman kelabang pun mulai mengacaukan acara pesta obor di kota ini, yang membuat para warga penduduk kota lari berhamburan. Di sini juga terlihat Susuan berusaha untuk memberikan pertolongan pertama kepada para warga yang terluka. Begitu halnya dengan Baisu, ia juga turut membantu kesulitan yang dialami oleh Susuan. Namun di sisi lain, siluman kelabang mulai menculik satu persatu anak yang sudah ia beri tanda sebelumnya, yang tanpa dengan sengaja lampu lentera yang dibawa anak kecil tersebut terjatuh di kain, yang mengakibatkan kebakaran hebat di kota Lin'an. Melihat adanya ledakan, Susuan mengorbankan dirinya untuk melindungi Baisu, dan sadar jika kobaran api tersebut semakin besar, Susuan pun meminta Baisu untuk berlindung mencari tempat yang aman, sedangkan dirinya akan berusaha untuk masuk ke dalam menolong para warga kota.
Baisu yang dari kejauhan melihat perjuangan Susuan yang sangatlah luar biasa. Pada akhirnya ia pun memutuskan untuk membantu dengan cara mengeluarkan mantra spiritualnya untuk memanggil hujan. Menyadari jika hal tersebut sangatlah membahayakan, Xiaoqin mencoba untuk mengingatkan Baisu untuk tidak menggunakan kekuatan spiritualnya di alam manusia ini, karena hal itu sangatlah bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Sang Dewi Kuan Yin. Namun Baisu yang tahu akan resiko tersebut, terlihat ia pun mengabaikan akan perkataannya, yang malah ia meminta Xiaoqin agar dapat membantu dirinya untuk mempercepat ritual yang ia lakukan. Di sisi lain, sang biksu yang tidak ingin aksinya gagal untuk menangkap para siluman, ia pun mengerahkan segala kemampuannya agar dapat menolong para anak yang diculik oleh siluman kelabang tersebut. Namun serangan itu justru mengarah kepada Baisu, yang untungnya Xiaoqin dapat mengalihkan perhatian pusaka tongkat sang biksu tersebut. Merasa kewalahan, Xiaoqin yang tidak ingin mati, ia pun langsung mengeluarkan inti kekuatan spiritualnya agar dapat mengimbangi kemampuan pusaka tongkat sang biksu. Menyadari akan hal tersebut, Baisu juga mengeluarkan sedikit darahnya untuk mempercepat ritual yang ia lakukan, dan benar saja dalam waktu sekejap hujan pun turun yang membuat api membara secara perlahan menghilang. Sementara Xiaoqin yang sebelumnya telah mengeluarkan inti kekuatan silumannya, namun kekuatan yang ia miliki tetap tidak cukup kuat untuk menahan serangan pusaka tongkat sang biksu. Dengan melihat jika Xiaoqin dalam bahaya, Baisu mengorbankan tubuhnya untuk menjadi tameng agar Xiaoqin tidak terluka. Dan dari sinilah terlihat Jinsong yang tiba-tiba muntah darah, yang mana hal itu tidak lain disebabkan tusuk rambut yang ia berikan pada Baisu telah patah. Sedangkan sang biksu yang terdesak karena akan dibunuh oleh siluman kelabang, tiba-tiba pusaka tongkat sakti miliknya kembali dan berhasil menyelamatkannya. Namun sang biksu tetap kewalahan melawan kehebatan siluman kelabang tersebut, yang membuat dirinya tidak lagi dapat berkutik sedikit pun. Singkatnya keesokan harinya, terlihat hubungan Baisu dan Xiaoqin semakin dekat, yang mana Xiaoqin sudah menganggap Baisu sebagai kakak kandungnya sendiri. Begitu halnya dengan Baisu, ia juga dapat menerima Xiaoqin sebagai adik angkatnya. Dan dari sinilah mereka bersama-sama pergi untuk kembali menuju kota Lin'an, yang tidak lain misinya untuk dapat menemukan dan menyelamatkan anak-anak yang masih menghilang. Dan benar saja, di dalam markas siluman kelabang, terlihat anak-anak yang ia culik berada di sana semua. Namun di sana ia justru menasihati mereka untuk tetap belajar dengan giat agar nantinya menjadi orang yang hebat. Dan dari sinilah baru terungkap alasan siluman kelabang menculik anak-anak yang berada di kota Lin'an, yang ternyata dulu ia pernah memiliki seorang anak perempuan. Karena tidak ikhlasnya kehilangan satu-satunya buah hati yang ia miliki, membuat dirinya selama ribuan tahun sangatlah merana dan bersedih. Alasan itulah ia memiliki ambisi yang sangatlah besar untuk dapat menghidupkan kembali putrinya dengan menculik anak-anak kecil tersebut untuk ia jadikan bahan uji coba ritual pemulihan jiwa. Bahkan anak kecil yang selalu bersama Susuan dan Baisu juga telah diculik oleh siluman kelabang. Tidak ingin melihat Nyonya Cheng itu berlarut dalam kesedihan, mereka berdua pun berjanji akan menemukan titik keberadaan anaknya itu. Dengan menyadari jika temannya dalam bahaya, Jinsong pun menemui Baisu di kota Lin'an, dan mengerti jika musuhnya sangatlah kuat. Baisu pun memberikan mutiara milik Cheng Sheng agar Jinsong dapat melacak keberadaan semua anak-anak yang diculik tersebut. Karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, terlihat Jinsong melakukan pelacakan. Dan benar saja di dalam markas, siluman kelabang sedang melakukan persiapan untuk memulai ritual pemulihan jiwa, yang tentu dengan ambisi yang sangatlah besar. Ia pun akan memanfaatkan energi bulan purnama untuk dapat membuka gerbang reinkarnasi, yang bertujuan untuk dapat menghidupkan kembali sang buah hatinya. Mengerti akan rencana dan siasat siluman kelabang, tentu membuat mereka bertiga semakin khawatir akan keselamatan anak-anak tersebut. Di sini mereka juga membuat rencana agar dapat menghentikan ritual siluman kelabang sebelum purnama tiba.
Namun menyadari jika kekuatan spiritual mereka bukanlah tandingan siluman kelabang, Xiaoqin pun memberanikan diri untuk menemui sang biksu yang sedang melakukan meditasi di dalam kuil. Dengan merasakan akan kehadiran aura siluman di dekatnya, tentu membuat sang biksu kehilangan akan konsentrasinya, dan seketika ia pun mengejar arah kaburnya Xiaoqin. Meskipun tindakan Xiaoqin sangatlah membahayakan, namun ia tetap berjuang keras agar dapat membawa sang biksu ke titik tempat persembunyian siluman kelabang. Di waktu yang bersamaan, terlihat pasukan keamanan kota Lin'an juga tiba di rumah bordir yang merupakan tempat siluman kelabang menyandra para anak kota Lin'an. Namun bukan hal yang sulit bagi siluman kelabang untuk melawan mereka. Dalam kondisi terdesak itulah, pemimpin pasukan itu pun akan dibunuh. Namun tindakannya itu digagalkan oleh Baisu dan Jinsong yang baru sampai di sana. Mengerti akan kenyataan tersebut, siluman kelabang itu pun mengancam mereka agar tidak ikut campur dalam urusannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Namun karena berbeda tingkatan kultivasi, tentunya Baisu dibuat tidak berdaya melawan kehebatan siluman kelabang itu. Dari pertarungan yang sangatlah sengit itulah, tanpa sengaja senjata jarum yang dilepaskan oleh siluman kelabang itu pun menembus mengenai dada Cheng Sheng. Bahkan dengan melihat mutiara yang dibawa oleh Baisu pun terjatuh, dan terlihat siluman kelabang sangatlah terkejut, yang seketika ia menanyakan asal dari mana Baisu mendapatkan mutiara tersebut. Lalu dengan marah Baisu pun menjawab jika batu mutiara yang dibawanya adalah milik anak kecil yang ada di hadapannya itu. Mendengar akan kenyataan tersebut membuat siluman kelabang kegelapan sedikit ragu dan tidak percaya jika anak kecil ini adalah anak kandungnya yang telah dilahirkan kembali dalam wujud dan paras yang berbeda. Setelah mendengarkan ucapan yang dikatakan oleh Baisu, terlihat siluman kelabang pun memutuskan untuk memulai ritual pemulihan jiwa dengan cara membuka portal gerbang reinkarnasi. Dan dengan cara itulah siluman kelabang akan tetap berjuang keras agar ia dapat kembali menghidupkan anaknya itu. Meskipun anak kecil ini nantinya akan terlahir kembali dengan jiwa yang baru. Merasa sangat bersalah karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik, siluman kelabang yang tidak ingin jiwa anaknya menghilang dan tidak lagi bisa bereinkarnasi lahir sebagai jiwa yang baru. Pada akhirnya ia pun mengorbankan jiwa inti kekuatan silumannya untuk dapat menyatukan jiwa Cheng Sheng kembali. Menyadari jika ada aura siluman yang sangatlah kuat, sang biksu pun mengalihkan titik fokusnya agar dapat melacak dan menemukan sumber keberadaan aura siluman tersebut bersama Xiaoqin, sehingga pertarungan pun terjadi. Sedangkan Baisu bersama Jinsong melanjutkan misinya untuk dapat menyatukan jiwa Cheng Sheng. Namun ternyata perjuangan tidak cukup sampai di sini, yang mana Baisu harus kembali membantu jiwa Cheng Sheng agar dapat melewati jembatan reinkarnasi yang berada di sana. Dan tentu hal itu sangatlah membahayakan bagi keselamatannya, karena jembatan reinkarnasi tersebut sifatnya dapat membinasakan semua makhluk hidup, yang pada intinya hal itu sama dengan Baisu melakukan bunuh diri demi mengantarkan jiwa Cheng Sheng menuju jiwa yang baru. Dan benar saja, setelah mengantarkan jiwa Cheng Sheng, tiba-tiba Baisu terseret oleh pohon suci yang berada di sana, dan Jinsong yang tidak ingin kehilangan teman masa kecilnya, ia juga berusaha untuk menolongnya. Namun tindakan mereka hanya sia-sia, yang membuat mereka bertiga kewalahan dan tidak kuat lagi untuk menahan lebih lama. Dengan penuh kebimbangan inilah sang biksu yang tidak ingin memiliki niat untuk menolong mereka, yang mana ia tetap beranggapan bahwa siluman tetap akan membahayakan keselamatan manusia. Namun seketika dirinya tersadarkan akan perkataan wasiat dari sang master untuk tidak keras kepala dan berprasangka buruk pada siluman jika siluman tersebut memiliki hati mulia. Dan atas dasar itulah sang biksu pun memutuskan untuk menolong dan membantu mereka agar tidak terseret masuk ke dalam pohon reinkarnasi tersebut. Singkatnya, setelah sampai di alam dunia manusia, sang biksu memperingatkan mereka untuk tidak membuat kegaduhan di alam dunia ini. Jika hal itu mereka langgar, maka dirinya tidak akan segan untuk menghukum dan membunuh mereka semua. Hingga keesokan harinya,
terlihat suasana kota Lin'an kembali damai dan tentram. Yang di waktu bersamaan itulah terlihat Nyonya Cheng itu akan melakukan bunuh diri karena ia tidak kuat kehilangan sang buah hatinya. Dan tidak ingin melihat kesedihan Nyonya Cheng itu semakin berlarut, Bai Su pun datang untuk memberi kabar baik pada mereka jika Nyonya Cheng ini telah hamil kembali, yang mana bayi yang dikandungnya adalah reinkarnasi dari jiwa Cheng Sheng yang terlahir kembali. Hingga keesokan harinya, terlihat hubungan Bai Su dan Susuan semakin dekat, yang ternyata mereka memiliki perasaan yang sama. Bahkan di saat berada di dalam rumah terlihat mereka semakin romantis dan merasa nyaman satu sama lain. Meskipun hal itu Susuan belum mengetahui sosok jati diri Bai Su yang sebenarnya. Begitu dengan Bai Su, yang mana dirinya masih menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang siluman. Sedangkan di tempat lain, terlihat pasukan keamanan kota Lin'an yang dipimpin oleh Yuzu sedang merayakan pesta kecil-kecilan bersama para anggotanya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan akan kematian salah satu warga kota yang jasadnya dalam kondisi mengering tanpa meninggalkan bekas luka. Dengan menyadari jika adanya siluman kuat beraura jahat muncul di kota ini, sang biksu kembali mencoba melakukan pelacakan dengan menggunakan tongkatnya. Di waktu yang bersamaan inilah dirinya bertemu dengan Yuzu yang sedang berusaha melacak akan keberadaan siluman yang berada di kota ini. Dan sang biksu yang tidak ingin terjadi hal buruk pada Yuzu, ia pun sengaja memberikan sebuah pusaka, yang mana pusaka tersebut dapat mampu mengusir, bahkan membunuh para siluman jahat yang membahayakan. Dan benar saja di saat ia berjalan seorang diri, terlihat pusaka tersebut melesat menghajar siluman rubah ekor 9 yang hendak membunuhnya. Hingga keesokan harinya sang tabib pun merasakan bau siluman rubah yang tidak jauh darinya. Dan sang tabib yang tidak ingin kehadiran sisi siluman tersebut dapat membahayakan warga, ia pun berusaha untuk menangkapnya. Oleh karena itu siluman rubah yang tidak ingin tertangkap oleh sang biksu, ia pun melakukan persembunyian dengan masuk ke dalam rumah warga, yang membuat sang biksu tidak bisa masuk ke dalam. Dikarenakan tidak memiliki pilihan lain, sang biksu pun mengaktifkan mantra perangkap agar siluman rubah ekor 9 tidak dapat kabur dari dalam rumah tersebut. Namun siluman rubah yang merasa dirinya terpojokan, ia pun membunuh salah satu pelayan di rumah tersebut agar sang biksu dapat melepaskan dirinya. Dalam kondisi terdesak inilah, sang biksu pun dengan sangat terpaksa menghapus mantra perangkap sihir yang sudah dipasangnya. Sang biksu yang tidak ingin banyak nyawa warga kota berjatuhan akibat ulah siluman rubah ekor 9, ia pun kembali melakukan pengejaran dengan mengaktifkan mantra jari cermin keabadian. Hal itu ia lakukan untuk mempermudah dirinya menemukan targetnya jika melakukan penyamaran. Lalu Bai Su dan Xiaoqin yang mengetahui akan hal tersebut, mereka pun bergegas pergi untuk dapat membantu sang biksu menangkap siluman rubah itu. Namun siluman rubah itu kembali melakukan penyamaran dengan merubah wujudnya menjadi petugas keamanan di kota ini. Hal tersebut dicurigai oleh Yuzu di saat hendak menginterogasinya dari mana dia berasal, sehingga siluman rubah itu pun langsung menyerangnya. Yang beruntungnya hal tersebut gagal ia lakukan karena Yuzu yang selalu membawa pusaka sakti pemberian dari sang biksu sebelumnya. Terlihat siluman rubah ekor 9 yang tidak dapat berkutik sedikit pun. Ia pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan cara meledakkan inti roh silumannya agar para penduduk di kota ini juga dapat mati bersamaan dengannya. Menyadari jika yang dilakukan rubah ekor 9 ini dapat membahayakan semua warga penduduk kota ini, sang biksu pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk melindungi penduduk kota dari pengaruh salju kematian tersebut. Begitu juga dengan Bai Su dan Xiaoqin yang langsung mengarahkan segala kemampuannya untuk dapat membendung salju kematian agar tidak jatuh mengenai para penduduk. Karena sihir salju kematian tersebut sangatlah kuat, membuat mereka semua tidak sanggup untuk membendungnya. Dalam kondisi yang semakin parah inilah, sang master pada akhirnya turun tangan dengan mengorbankan kemampuannya agar dapat menyelamatkan malapetaka yang menimpa penduduk di kota ini. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.